Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bangunan-bangunan itu benar-benar menakjubkan, dan juga sangat menarik. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, orang bisa tahu bahwa itu adalah setoran ruang yang penuh dengan harta yang luar biasa. Karena itulah, para ahli yang tak terhitung jumlahnya segera memasuki kompleks bangunan tersebut. Berbagai kekuatan juga mulai saling berebut. Mereka semua ingin mendapatkan harta penentu yang pasti ada di dalamnya. Bahkan para ahli terkuat dari alam biasa 100 perbaikan, dari saat itu keluar dari ketidakjelasan mereka. Namun ketika para ahli puncak tiba, mereka menemukan bahwa para ahli tingkat immortal sejati tidak dapat memasuki sisa-sisa ini. Karena faktanya bahwa abadi sejati tidak dapat memasukinya, para ahli tingkat abadi sejati yang telah tiba saat itu merasa diperparah. Karena bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa sisa-sisa yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini, itu pasti memiliki harta yang sangat besar. Mereka merasa sayang sekali tidak bisa memasukinya. Namun seiring waktu berlalu, kerumunan menemukan masalah. Meskipun semakin banyak orang memasuki sisa-sisa, tapi tidak ada yang bisa meninggalkan sisa-sisa ini. Sisa-sisa itu seperti jurang maut. Semua orang yang masuk menghilang sejak saat itu. Tiba-tiba saja, orang banyak menyadari bahwa sisa itu tidak sesederhana yang mereka perkirakan. Dilihat dari berbagai tanda, tampaknya sisa-sisa ini sengaja memikat orang. Tiba-tiba saja, semua orang waspada terhadap sisa-sisa ini. Namun dihadapkan dengan bujukan dari harta karun di dalam, masih ada orang yang mengabaikan hidup mereka dan memasukinya. Namun sayangnya, mereka mengalami nasib yang sama dengan mereka sebelumnya. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan sisa-sisa ini dalam keadaan hidup. Pada saat itu, banyak orang merasa bahwa sisa-sisa ini adalah formasi pembantaian. Mereka merasa bahwa orang tidak boleh masuk lagi. Namun demikian, orang tidak mau menerimanya. Mereka tidak dapat menerima bahwa mereka telah dipermainkan seperti orang-orang bodoh oleh sisa-sisa ini. Dengan demikian, para ahli tingkat immortal sejati dari 4 kekuatan tingkat 1 bergandengan tangan, dan mencoba untuk menembus sisa-sisa ini dengan kekuatan. Namun, pada akhirnya, sisa itu tidak terguncang sedikit pun. Lebih jauh lagi, sinar cahaya yang kuat tiba-tiba melesat keluar dari sisa-sisa itu. Itu mencapai langit yang luas, dan menerangi seluruh wilayah dengan cerah. Beberapa karakter besar juga muncul dalam cahaya. Harta yang luar biasa berada di dalam, dan menunggu para ahli sejati untuk mendapatkannya. Setelah itu, sisa-sisa itu tenggelam jauh ke dalam gurun. Adapun kata-kata itu, mereka seperti provokasi. Semua yang menyaksikan apa yang terjadi saat itu, mereka semua merasa sangat tidak berdamai. Namun dengan betapa berbahayanya sisa-sisa itu, meskipun orang ingin masuk dan mendapatkan hartanya, tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun bahkan setelah itu, masih ada orang yang masuk sisa-sisa itu satu demi satu. Namun sialnya, mereka semua mengalami nasib yang sama. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kembali. Sisa-sisa itu seperti sebuah permainan, dan sebuah permainan yang diatur untuk orang-orang di alam biasa 100 Refinements. Kami tidak tahu siapa yang mengatur permainan seperti itu. Kami juga tidak tahu dari mana sisa-sisa itu berasal. Faktanya, kita bahkan tidak tahu apakah benar-benar ada harta di sisa-sisa itu atau tidak. Segala sesuatu tentang itu tidak diketahui. Namun karena itu menyerupai tanah pemakaman untuk semua orang yang memasukinya. Karena itulah, sisa-sisa itu dikenal sebagai tanah pemakaman yang tidak diketahui. Dan itu juga alasannya, mengapa itu dianggap sebagai sisa paling berbahaya di alam biasa 100 perbaikan, kata Kong Yuehua. Tanah pemakaman tidak dikenal, namanya benar-benar layak, ucap Chu Feng. Setelah mendengar penjelasan Kong Yuehua, Chu Feng juga merasa sangat bahwa tanah pemakaman tidak dikenal ini sangat mencurigakan. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah mendengar tentang masalah ini, Chu Feng tidak merasa takut. Sebagai gantinya, dia mulai berharap untuk memasuki tanah pemakaman tidak dikenal ini bahkan lebih jauh. Mungkinkah ini benar-benar permainan? Jika itu benar-benar permainan, maka Chu Feng tidak ingin tahu siapa yang mengatur permainan ini. Yang diinginkan Chu Feng hanyalah mengalahkannya.
Bas-bas. Tepat pada saat itu, formasi teleportasi yang sedang dibentuk oleh kepala klan penjaga tiba-tiba mulai bersinar terang dengan cahaya. Setelah itu, berbagai lapisan pembentukan formasi mulai bergerak. Namun ketika kepala klan penjaga membentuk segel tangan, formasi teleportasi yang sangat luar biasa itu tiba-tiba menghilang. Meskipun Chu Feng tahu bahwa formasi teleportasi telah disembunyikan, tapi Chu Feng masih sangat terkejut olehnya. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan dia tidak dapat merasakan keberadaan formasi teleportasi tersebut, meskipun dia tahu formasi itu ada di sana. Itu sekali lagi membuktikan betapa luar biasanya formasi teleportasi itu. Chu Feng, formasi teleportasi sudah selesai diatur. Jika kamu menghadapi masalah, kamu harus menggunakan formasi teleportasi segera untuk melarikan diri dari tanah pemakaman tidak diketahui ini. Kepala klan penjaga berkata kepada Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan, rasa khawatir yang mendalam memenuhi kata-katanya. Senior, tenang saja, aku akan mengurus diriku sendiri. Dan aku juga akan membawa Zhao Hong kembali, kata Chu Feng dengan percaya diri. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan mulai bergerak menuju lokasi di mana tanah pemakaman tidak dikenal terpendam. Pada saat itu, ketua klan penjaga, Kong Yuehua, dan Kong Sunlian semuanya mengungkapkan ekspresi kaget. Bahkan tidak ada dari mereka yang mengatakan kepada Chu Feng di mana pintu masuk ke tanah pemakaman tidak diketahui. Namun anehnya, Chu Feng saat ini sedang menuju pintu masuk ke tanah pemakaman tidak dikenal. Kemampuan persepsi teman kecil Chu Feng itu benar-benar mencengangkan. Kong Sunlian yang telah lama terdiam, dia tiba-tiba berbicara dengan sangat heran. Tiba-tiba saja, Chu Feng berhenti. Melihat dengan mata telanjang, tempat ia berhenti tampak seperti bagian biasa dari gurun. Angin kencang bertiup melewati dan memutarkan pasir. Pada saat itu, pasir kuning mulai berkibar di mana-mana. Melihat pasir itu, orang akan merasa sunyi dan terpisah. Tiba-tiba saja mata Chu Feng berubah, dan tatapan tajam muncul dari matanya. Dan, boom, ledakan keras segera terdengar. Kemudian, tornado yang melonjak muncul di lokasi Chu Feng. Tornado itu sangat istimewa, dan itu tidak menyedot pasir kuning. Sebagai gantinya, ia mulai mendorong pasir kuning tempat Chu Feng berdiri. Adapun Chu Feng, ia juga secara bertahap tenggelam lebih dalam saat pasir kuning didorong menjauh. Ketika semuanya sudah berakhir, Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa tidak hanya ada pasir di sekitarnya, tetapi ada juga pintu masuk yang sangat besar di depannya. Pintu masuk itu terdiri dari batu, dan itu tidak terlalu luar biasa menyilaukan. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa pintu itu agak hancur. Namun demikian, orang akan merasakan semacam sensasi khusus dari gerbang masuk itu. Itu memiliki rasa banding yang tak terlukiskan. Chu Feng pun mendorong gerbang itu. Pada awalnya, apa yang muncul di depan Chu Feng hanyalah kegelapan total. Namun seketika, cahaya mulai muncul dari jauh di dalam pintu masuk. Itu adalah cahaya lilin. Ada begitu banyak titik cahaya lilin, sehingga mereka benar-benar menerangi lorong yang luas dan kosong. Meskipun lorong itu sangat dalam, tapi itu penuh dengan ukiran dan lukisan di kedua sisi, yang telah dibuat dengan pengerjaan yang luar biasa. Mereka benar-benar indah. Itu harus dibentuk dengan teknik formasi, kata si ratu. Dengan betapa indahnya ukiran itu, orang yang menciptakannya harus memiliki tingkat teknik formasi yang sangat tinggi, ucap Chu Feng yang tersentak kagum. Dari seni seperti ini saja, dia merasa dirinya lebih rendah. Meskipun Chu Feng mampu, tapi dengan tingkat teknik formasinya saat ini untuk secara langsung membangun istana yang sangat indah, ia belum mencapai tingkat kemahiran seperti ini. Ukiran di sini tidak hanya cantik, tapi mereka masing-masing memiliki pesona uniknya sendiri. Pesona mereka memberitahu semua orang, bahwa mereka unik dan tak tertandingi. Jenis ukiran itu adalah sesuatu, yang hanya bisa dicapai oleh seniman ahli dengan menggunakan seluruh semangat dan usaha mereka. Namun sudah jelas bahwa, ukiran itu diciptakan oleh seorang spiritualis dunia. Dari sini bisa dilihat, seberapa kuat orang yang menciptakan tanah pemakaman tidak dikenal itu. Selain itu, meskipun tempat itu adalah karya seni yang superlatif dan sangat memikat para spiritualis dunia, tapi Chu Feng tidak punya hati untuk menikmati seni tersebut. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada jebakan di sekitarnya, Chu Feng pun mempercepat langkahnya. Dia ingin menemukan Zhao Hong secepat mungkin. Setelah berjalan untuk waktu yang singkat, Chu Feng tiba-tiba saja berhenti.
Dia mengungkapkan tatapan terkejut yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah dia benar-benar tersesat. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa jalan di depannya telah ditutup. Sebuah dinding telah muncul di depan lorong yang panjang itu. Dinding itu sangat tangguh, dan Chu Feng bisa tahu hanya dengan melihat dinding itu bahwa, dia tidak dapat menembus dinding dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Di dinding itu ada 8 karakter besar yang ditulis dengan tulisan tangan yang tajam. Jalan berani adalah tanpa sekalipun mundur. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Feng. Ketika berbalik, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dinding lain muncul di belakangnya, dan itu adalah jenis dinding yang sama dengan yang ada di depannya. Hanya saja, dinding di belakangnya telah menutup jalan kembali. Ini telah diverifikasi untuk Chu Feng bahwa kedua dinding itu sama, dan keduanya diaktifkan oleh semacam mekanisme. Apa artinya ini? Ucap si ratu yang mengungkapkan ekspresi bingung. Karena tidak satu pun dari kedua dinding itu yang merupakan masalah kecil. Paling tidak, Chu Feng saat ini tidak dapat menembus mereka. Dan bahkan dua dinding di sampingnya ini, yaitu jalan batu di bawah kakinya dan atap di atas kepalanya juga sangat tangguh. Tak satu pun dari mereka adalah hal-hal yang bisa dihancurkan Chu Feng dengan tingkat kekuatannya saat ini. Dengan demikian, situasi yang dihadapinya bahwa Chu Feng tidak dapat melanjutkan dan tidak dapat mundur. Kemungkinan besar nih, itulah masalahnya, ucap Chu Feng sambil mengarahkan pandangannya ke sudut dinding. Saat melihat dengan mata telanjang, seseorang tidak bisa melihat apapun di sana. Namun begitu Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, sebuah benda muncul di tempat yang semula tidak memiliki apa-apa di sana. Bukankah itu formasi teleportasi? Mata si ratu mulai bersinar. Alasan untuk itu adalah, karena item di sudut itu persis sama dengan formasi teleportasi di telapak tangan Chu Feng. Hanya saja, formasi teleportasi itu muncul sebelum masuk ke telapak Chu Feng. Apakah Zhao Hong meletakkannya di sana? Tanya si ratu. Barang itu ditempatkan di sana, dan ditutup dengan formasi penyembunyian. Itu sudah jelas bahwa orang yang melakukan itu takut, bahwa seseorang akan menemukannya dan membawanya pergi. Aku telah berhasil merasakan aura Zhao Hong dari formasi penyembunyian itu. Itu memang dilakukan olehnya, kata Chu Feng. Dengan begini, kita sekarang tahu mengapa Zhao Hong tidak melarikan diri dari gundukan makam tidak dikenal dengan formasi teleportasinya, dan bahkan setelah dia terluka parah. Ternyata dia sudah menghapus formasi teleportasi Nha, dan malah meletakkannya di sini. Bahkan jika dia ingin menggunakannya, dia tidak akan bisa, kata si ratu. Jalan pemberani adalah jalan tanpa mundur. Aku kira inilah artinya, ucap Chu Feng. Chu Feng memandang 8 karakter besar di dinding di depannya, dan juga mengungkapkan senyum masam. Chu Feng telah menemukan cara untuk maju. Hanya saja, dia harus menyerahkan beberapa hal. Saat ini, apa yang perlu Chu Feng serahkan adalah formasi teleportasi di telapak tangannya. Karena bagaimanapun, niat dari 8 kata itu sudah sangat jelas. Jika seseorang ingin melanjutkan, seseorang tidak dapat mempersiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Adapun jalan keluar, itu akan menjadi formasi teleportasi yang bisa mengirim Chu Feng keluar dari tanah pemakaman tidak dikenal, dan juga jalan keluar terbesar yang dimiliki Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan jarinya. Kemudian, gelombang demi gelombang kekuatan spiritual mulai mengalir ke formasi teleportasi di telapak tangannya. Saat semakin banyak kekuatan spiritual memasukinya, formasi teleportasi yang awalnya tampak seperti tato di telapak tangan Chu Feng itu mulai bergoyang. Seolah-olah formasi teleportasi berencana untuk keluar dari telapak tangan Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini? Tanya si ratu. Sepertinya tidak ada pilihan lain, kata Chu Feng. Mendengar itu, si ratu hanya bisa mendesah. Itu adalah desahan dari ketidakberdayaan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, sepertinya tidak ada pilihan lain. Mungkinkah ada seseorang yang menjaga tempat ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa tahu bahwa ada formasi teleportasi di kamu? Kata si ratu. Mungkin saja, jawaban atas teka-teki itu kemungkinan akan diungkapkan setelah aku memasukinya, kata Chu Feng sambil tersenyum samar. Sebenarnya, dia juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, kendalinya telah diambil sepenuhnya darinya. Dia telah memasuki keadaan pasif yang absolut.
Pada saat ketika Chu Feng sedang berbicara dengan si ratu, Chu Feng selesai mengeluarkan formasi teleportasi dari telapak tangannya. Formasi teleportasi itu sekali lagi kembali normal. Gemuruh-gemuruh. Pada saat yang sama yang terjadi, dinding di depan dan di belakang Chu Feng secara bertahap turun ke tanah. Segera, mereka pun menghilang. Benar saja, tebakan Chu Feng ternyata benar. Setelah dia menghapus formasi teleportasi, dinding yang menutup jalannya juga menghilang. Meskipun dia telah menebak dengan benar, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak berdaya, karena ini berarti bahwa dia memang di bawah kendali orang lain. Setelah itu, Chu Feng menempatkan formasi teleportasinya di samping formasi teleportasi Zhao Hong. Kemudian, dia juga mengatur formasi penyembunyian di atas formasi teleportasinya. Setelah menyelesaikan semua itu, Chu Feng melanjutkan jalannya ke depan. Kali ini, kecepatan bepergian Chu Feng tumbuh lebih cepat. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa lorong yang panjang itu sepertinya tidak pernah berakhir. Chu Feng tidak tahu kapan ia akan dapat menemukan jejak Zhao Hong. Bergemuruh. Namun hanya setelah bepergian sebentar, ledakan terdengar dari belakang Chu Feng. Dinding lain muncul di belakangnya. Tampaknya aku benar-benar tidak punya jalan keluar, ucap Chu Feng sambil mengungkapkan senyum masam. Terbukti, dinding di belakangnya tidak memiliki niat untuk turun. Dengan kata lain, Chu Feng hanya bisa melanjutkan. Bahkan jika dia ingin mundur dari tempat itu, dia tidak akan bisa. Karena bagaimanapun, dia sudah meninggalkan formasi teleportasinya. Bas-bas. Tepat pada saat Chu Feng sedang meratapi, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di bawah kaki Chu Feng. Chu Feng melihat ke bawah, dan ekspresinya segera berubah. Pada saat itu, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Chu Feng. Cahaya menyilaukan itu dipancarkan oleh pola-pola berurat itu. Pada awalnya, Chu Feng sangat gugup. Dia berpikir bahwa itu adalah formasi pembantaian. Namun setelah melihat lebih dekat, kegelisahan di mata Chu Feng berubah menjadi takjub. Pembentukan teleportasi, seru Chu Feng dengan kaget. Itu benar, apa yang muncul di bawah Chu Feng bukanlah formasi pembantaian. Tapi sebaliknya, itu sebenarnya adalah formasi teleportasi. Bas-bas. Saat berikutnya, Chu Feng tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi kabur. Ketika bidang pandangnya kembali normal, dia tidak lagi berada di lorong panjang. Namun sebaliknya, dia tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Chu Feng berada di atas lautan luas. Langit ditutupi dengan awan ungu yang bergelombang, dan seolah-olah ada segudang monster yang menimbulkan kekacauan di awan. Bukan saja awannya berwarna ungu, tapi kilatan di awan itu berwarna hitam. Tidak hanya kilat hitam, tetapi mereka juga mengeluarkan guntur yang sangat menusuk telinga ketika mereka muncul. Gemuruh guntur yang begitu kuat, sehingga Chu Feng merasakan sengatan di telinganya. Chu Feng yang berada di puncak Martial Ancestor, dia sebenarnya tidak bisa menahan suara guntur. Adapun lautan luas di bawahnya, itu bahkan lebih mencengangkan. Laut itu berwarna hitam pekat. Ombaknya sangat besar hingga mencapai 100 meter. Sementara ombak terbesarnya bahkan melampaui 1000 meter. Ombak itu bergerak seolah-olah mereka bisa menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Bagaimana mereka bisa dianggap gelombang? Itu hanyalah dinding air yang mencapai langit yang bergerak di atas laut. Dan yang terpenting adalah, ombaknya tidak hanya ganas, tetapi air lautnya juga memancarkan aura yang sangat kuat. Chu Feng merasakan bahaya fatal dari aura itu. Laut macam apa ini? Ucap Chu Feng sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tempat itu tampaknya tidak terbatas. Itu menyebabkan Chu Feng kehilangan akal sehatnya. Dan yang paling penting adalah, laut di bawahnya terlalu menakutkan. Itu seolah-olah seseorang akan terluka parah atau bahkan terbunuh seandainya seseorang jatuh ke laut. Bagi Chu Feng laut itu adalah ancaman besar, dan itu membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli apapun jenis lautnya, kamu tidak bisa mendekatinya, ucal si ratu memperingatkan. Tanah pemakaman tidak dikenal ini benar-benar melampaui imajinasi seseorang, ucap Chu Feng yang tersentak kagum. Meskipun tempat itu tampaknya luas dan tidak terbatas, tapi Chu Feng tahu bahwa dia masih di tanah pemakaman tidak diketahui. Untuk sisa-sisa yang benar-benar berisi tanah yang begitu luas dan tak terbatas, itu sudah jelas bahwa itu buatan manusia. Orang macam apa yang mampu menciptakan hal semacam ini? Bas-bas.
Pada saat Chu Feng tersentak kagum, seutas cahaya muncul dari lautan gelap yang tak terhingga, yang penuh dengan gelombang yang mencapai surga. Seseorang bisa dilihat dari dalam cahaya itu. Adapun orang itu, sebenarnya adalah Zhao Hong. Zhao Hong, teriak Chu Feng. Hati Chu Feng tegang saat dia melihat Zhao Hong. Dan kemudian, dia berteriak keras untuknya. Teriakan Chu Feng datang berturut-turut. Teriakannya sangat keras, dan bahkan melebihi suara guntur di langit. Namun demikian, Zhao Hong tidak pernah menanggapi panggilannya. Percuma saja, dia tidak bisa mendengarmu. Ini hanyalah sebuah gambar. Dia benar-benar tidak dapat merasakanmu, kata si ratu. Sialan, dia terjebak, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya, dan dia juga menjadi semakin gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena Zhao Hong tampaknya tidak baik-baik saja. Meskipun tidak ada tanda-tanda cedera pada dirinya, tapi dia tampak sangat lemah dan pucat. Itu seolah-olah hidupnya mendekati akhir. Selanjutnya, dia bergerak dan mengamati sekelilingnya tanpa henti. Dari waktu ke waktu, dia akan bergerak seolah-olah dia sedang menyiapkan pembentukan formasi atau melepaskan keterampilan bela diri. Itu sudah jelas, dia terjebak di suatu tempat dan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.